Sandi dan Wisnu adalah teman dalam satu tim basket. Suatu hari mereka sedang berlatih basket di lapangan sekolah. Wisnu suka banget main basket dan dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga terkesan suka show off dan tidak mau berbagi bola basket dengan Sandi. Sehingga Sandi merasa tertantang dan kesal dengan Wisnu. Tapi Wisnu gak sadar akan hal itu sehingga dia bingung ketika Sandi tiba-tiba menjauh dan tidak mau berbicara dengannya. Voltagers, apakah kamu pernah merasa temanmu itu lebih hebat daripada kamu? Terus bagaimana sikap hatimu? Sandi, Wisnu, let's talk heart to heart about these questions. Jadi kalau menurut kalian, kalian tuh termasuk yang mana? Kalau teman kalian lebih hebat daripada kalian, gimana sikap kalian? Apakah kalian itu A, menghargai kelebihan dan mendukung teman kalian, atau B, merasa iri hati? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana tindakanmu saat ada temanmu yang berbicara dengan nada tinggi atau ngegas? A, chill aja dan komunikasikan dengan baik, atau B, ngegas juga lah. Oke, pertanyaan ketiga. Hal apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi Kak Wisnu? A, menanyakan kepada Kak Sandi kenapa dia cemberut, atau B, cuekin aja ntar juga baik sendiri kok. Kalau Wisnu sendiri? Yang A, oke. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika ada temanmu yang tidak mau berbagi dengan kamu? Apa yang akan kamu lakukan? A, diam saja tapi sebenarnya kesel tuh di dalam hati. Atau B, dibicarakan dengan baik supaya bisa berbagi dan bermain bersama. Pertanyaan kelima. Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak sengaja menyakiti hati temanmu? Apakah A, meminta maaf, atau B, diam aja lah? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan jika kamu berbeda pendapat dengan temanmu? A, memaksakan pendapat kita, atau B, berdiskusi satu sama lain sehingga menemukan titik tengah? Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikapmu ketika temanmu itu melakukan kesalahan terhadap kamu? A, membalas, atau B, menyampaikan perasaan kita untuk dibicarakan dengan baik? Pertanyaan terakhir guys, mengapa konflik itu harus diselesaikan? A, untuk mempertahankan hubungan satu sama lain, atau B, ya karena malas aja, ribet ntar. Nah, kalau kayak gini kan enak, kalian sudah baikan walaupun nggak ngomong ya guys, walaupun tanpa suara. Jadi gimana Voltagers? Apakah tadi kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak dengan jawaban yang benar? Check it out di ibadah kita habis ini ya. Bye-bye. Shalom Voltage!
Are you ready to sing it out with me? Shout amen! By faith and not by sight for you, believe me all for you. By the way, true and alive, live by faith and not by sight for you. We're living over you. You are the way. You are the way. True and alive, live by faith and not by sight for you. One more time, you are the way. You are the way. True and alive, live by faith and not by sight for you. Are you ready to shout? One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for.
to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing that I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you, deeper in love with you. I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Come on, sing it on. Only you, Jesus. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love. Oh, how Sekali katakan deeper in love. with you, deeper in love with you. I'll love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan kalau di siang hari ini kami bisa berkumpul walaupun secara online, tapi kami ada di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing Tuhan. Hamba berdoa hari ini supaya dimanapun setiap anak-anak yang mendengarkan khotbah ini, yang dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan juga mungkin Tuhan ada yang di perjalanan, hamba berdoa supaya setiap kata-kata yang diucapkan, apa yang keluar dari khotbah ini semuanya bisa masuk ke hati mereka masing-masing, mengubahkan hidup mereka juga Tuhan. Biar Roh Kudus juga yang menjamah mereka masing-masing di rumah mereka, supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik dan mendapatkan berkat daripada khotbah ini. Thank you Tuhan Yesus. Yang sukacita sama-sama katakan
Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi di ibadah voltage kita. Walaupun online udah kangen banget. Kayak setiap kali kakak khotbah, kakak selalu bilang kalau kakak kangen banget ketemu sama kalian. Kita sama-sama berdoa supaya bisa cepet-cepet selesai pandeminya. Bisa cepet-cepet balik lagi semuanya onsite di sini. Siapa tahu bisa tahun ini, tapi kalau enggak online pun juga enggak ada masalah karena khotbah yang disampaikan juga sama kok. Walaupun kita nggak bisa ketemu, tapi kakak percaya semuanya pasti mendengarkan dengan baik di selama khotbah ini. Oke, kita udah udah lewat dari 1 tahunan. Kita pandemi semuanya di rumah aja, walaupun mungkin sekarang udah ada yang ya bolehlah Kak sekali-sekali kita pergi keluar sama keluarga, sama family, restoran juga udah pada buka, mall juga udah pada buka, tapi tetap aja pasti terbatas. Kayak kita masih takut untuk ngelakuin sesuatu, mau makan juga mungkin kalau di restoran kita mikir-mikir kayak aman gak ya, safe gak ya, dan satu yang paling kakak kangenin selama pandemi yang belum kakak lakuin lagi sampai sekarang, yang dulu setiap minggu kayaknya kakak ngelakuin ini, kakak udah jajan ke mall udah, makan di restoran juga udah. Yang belum cuma satu nih, nonton bioskop. Siapa di sini udah nonton bioskop? Kakak yakin mungkin dari ratusan orang yang lagi dengerin khotbah, paling cuman 10 juga mungkin belum tentu kali. Karena ya takut lah ya kita kalau misalnya mau nonton. Nah kalau ngomongin tentang film, salah satu film favorit kakak, dan kakak juga yakin film favorit kalian itu pasti Avengers, bener kan? Kakak yakin kalau misalnya kakak tanya siapa di sini yang suka banget sama Avengers, kebalikan yang tadi pasti hampir semuanya angkat tangan. Karena siapa sih yang nggak nonton? Kalau misalnya di sini semuanya grade 4 sampai grade 7, kakak yakin pasti semuanya nonton lah. Gak ada yang nggak nonton film ini. Mau dapet tiket aja setengah mati pas awal-awal mau keluar. Kalau kita ngomongin Avengers, semua pasti punya superhero favoritnya. Ada banyak kan ya, udah tambah banyak terus superhero-nya. Tapi semua pasti tahu siapa sih leader dari Avengers ini, yaitu Captain America. Captain America adalah leadernya lah, dia pemimpinnya, dia ya walaupun super powernya gak fancy amat, tapi dia leadernya, dia paling berkarisma, dia yang bisa ambil keputusan, dia yang nge-planning semuanya, dia adalah leadernya. Dan kalau misalnya, dia kan kuat banget ya, dia kuat banget secara individu, secara superhero perorangannya tuh dia berkarisma banget deh. Terus dia juga punya senjata tamengnya dan lain-lain, dia pokoknya banyak lah, kakak yakin ya banyak kalau di antara kalian yang mengidolakan si Captain America ini juga. Ini walaupun mungkin ada beberapa yang suka sama yang lain, tapi pasti semuanya kenal sama si Captain America ini karena dia pemimpinnya. Tapi kakak nggak mau ngomongin tentang Captain Amerikanya hari ini. Kalau misalnya ditanya kenapa sih Captain America kok bisa jadi pemimpinnya? Kenapa dia bisa jadi yang akhirnya kalau misalkan nonton Avengers bisa ngangkat palunya Thor. Kenapa? Kenapa cuma dia yang bisa? Apakah dia hebat? Apakah dia hebat. Dia kuat. Dia punya kekuatan individu yang di atas rata-rata orang lah. Bisa, dia kan super soldier gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian liatin satu-satu anggota-anggota Avengers, yang menarik dari Captain America ini adalah dia punya 2 teman baik. Dia punya 2 teman baik yang kalau misalnya kalian lihat anggota Avengers lain kayaknya nggak ada. Kalau kayak Iron Man ya dia punya teman tapi ya kayaknya sendiri aja gitu. Sama kayak Thor. Tapi kalau Captain America dia punya 2 teman baik yang selalu ada di film manapun. Di kondisi apapun dia selalu ada. Siapa dia? Ada 2. Yang satu namanya Falcon, yang satu namanya si Winter Soldier. Bahkan sekarang kalau kalian nonton Disney, udah ada filmnya kan, The Falcon sama Winter Soldier. Kalau kalian nonton di sana, mereka kelihatan banget kalau mereka tuh merasa sedih banget, merasa kehilangan banget si Cap udah gak ada. Mereka kehilangan banget. Nah, di sini menarik. Ternyata
kita tahu kalau Captain America tuh walaupun dia seorang pemimpin, dia seorang leader dari superhero, tapi dia punya best friends. Dia punya temen. 2 temen dia yang selalu nemenin dia di kondisi apapun. Kalau kalian ikutin film-filmnya dari yang musuhan, temenan lagi sampai akhirnya mereka berdua merasa kehilangan. Perjalanannya tuh seru banget. Sampai bahkan di film Avengers-nya yang terakhir, yang si Captain America udah mau kalah, pas teman-temannya datang, siapa yang manggil Captain America dulu? Si Falcon yang manggil Captain America dulu, karena mereka teman baik. Mereka yang selalu setia menemani si Captain America. Nah, semua orang tuh pasti punya teman, pasti. Kakak kalau tanya ke kalian siapa di sini yang nggak punya teman? Gak mungkin. Walaupun cuma 1, pasti ada. Pasti ada lah teman sekolah, teman saudara mungkin bisa kalian anggap teman juga. Teman satu komplek pasti semuanya punya teman. Gak mungkin gak ada yang gak punya teman. Mau itu 1, mau itu 100 pasti punya. Yang namanya teman. Apalagi kakak sekarang ngomong ke kalian yang udah mau menginjak masa-masa remaja. Kesini kan semuanya grade 4 sampai grade 7 harusnya rata-rata. Dimana di umur-umur kalian tuh udah mulai bahkan lebih deket sama teman kalian dibandingin sama parents kalian. Siapa di sini yang kayak gitu? Pasti banyak. Dan itu normal di umur-umur kalian. Dimana kalian aku udah mulai besar nih. Udah mulai gede, udah mulai mau curhatnya sama temen. Udah mulai ngerasa kalau kayaknya parentsku udah gak bisa ngikutin aku nih, udah gak ngerti apa itu TikTok, udah gak ngerti, udah kagak nontonin YouTube juga, udah gak mainannya aku mainin, udah gak nonton apa yang aku nonton. Jadi curhatnya ke siapa, ceritanya ke siapa? Ya ke temen. Kalian mainnya sama temen, kalian ngobrolnya sama temen, kalian curhatnya sama temen, kalian ngelakuin apapun sama temen. Hari ini kita akan ngomongin tentang temen. Kalian dan teman kalian gitu. Teman itu penting banget buat kalian, buat kita semua, apalagi di umur-umur kalian. Teman tuh penting banget. Dan di sini pasti gak ada yang mau kehilangan seorang teman. Mungkin kalau kakak bilang kayak gitu, ada yang bilang kayak nggak apa-apa lah kak, teman kan bisa dicari, teman kan bisa kalau hilang 1 mungkin bisa nyari lagi gitu. Kalau misalnya temennya berantem nanti bisa bayarkan lagi juga kok. Sering kok kayak gitu, iya memang bisa. Tapi kakak baca-baca di internet, di artikel, di Google gitu ya, googling. Banyak banget anak-anak sumuran remaja, ya gak lama lagi kalian remaja lah. Yang punya teman baik, terus tiba-tiba karena satu konflik, kayak yang tadi misalnya yang udah peragain Kak Wisnu sama Kak Sandi, karena sebuah konflik kecil doang biasa, terus tiba-tiba berantem karena dulunya gengsi, marah-marahan, gak ada yang mau minta maaf, akhirnya ya udah putus hubungan, bahkan gak ngobrol lagi, bahkan gak sapa-sapaan lagi, di sosial media juga gak pernah komen-komenan lagi, yang mungkin dulu main bareng sekarang udah gak pernah. Dan kalau misalnya sampai kayak gitu, kata Google, kata banyak artikel bilang katanya itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Bisa merasa sangat sedih, merasa sangat kehilangan seseorang yang bahkan selama ini kalian curhatnya sama dia. Kalau misalnya kehilangan dia, kalian gak punya lagi tempat buat curhat. Mau ngomong ke siapa juga bingung, karena biasanya ngomong sama dia. Tapi sekarang berantemnya sama dia. Mau ngomong sama parents agak ragu juga karena mungkin kalian jarang ngobrol sama parents, lebih sering ngobrol sama dia, sama teman kalian. Sekarang udah gak ada. Nah, kehilangan teman tuh bisa berpengaruh besar banget sama hidup kalian. Bisa merasa sepi, merasa sedih, bahkan ada yang merasa depresi. Satu titik di mana kalian merasa, karena temanku cuma 1 ini dan aku berantem sama dia, ya udah, aku merasa sendiri, sepi, dan itu ke bawah terus sampai kalian besar, sampai akhirnya kalian susah untuk cari teman lagi. Nah, hari ini kita bakal ngebahas gimana sih seharusnya kita berkata-kata
atau berperilaku, bertingkah laku sama teman kita. Sama yang kita biasa panggil sahabat. Oke. Kita akan mulai dari sahabat itu kan, teman itu kan bahasa Inggrisnya friend. Jadi kakak akan coba breakdown dari setiap huruf F, R, I, E, N, D. Jadi ada 6 poin dari kata friend ini yang akan jadi petunjuk lah buat kita gimana caranya sebenarnya kita harusnya bertingkah laku atau berkata-kata sama teman kita. Jadi dicatat. Yang pertama dari huruf F dulu. Dari huruf F. Yang pertama F itu melambangkan apa sih? F itu kakak mau bilangnya forever be loved. Kita buka di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. F itu tadi apa? Forever be loved. Mana ya Amsal sebentar. Amsal 17 ayat 17. Yang pasti di rumah semuanya punya Alkitab dong. Kita buka bareng-bareng. Oke, Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang pertama, forever be loved. Sahabat itu, kalau misalnya kalian dengar forever be loved, kak kok romantis banget sih kedengarannya. Sahabat kan sahabat, temen ya temen. Beda dong sama kekasih, sama pacar misalnya. Buat kalian yang udah mulai ABG, yang udah mulai naksir-naksir, beda lah kak. Masa love itu tuh cuman diungkapkan buat orang yang buat pacar, buat pasangan gitu. Tapi enggak, terkadang hubungan kita sama sahabat tuh bahkan lebih erat daripada hubungan kita sama pasangan kita suatu saat nanti kalau kalian punya pasangan. Karena hubungan seorang sahabat itu udah ada sejak dari TK mungkin. Sekarang kalian udah SD, SMP masih berlanjut, SMA masih berlanjut, bahkan sampai kuliah. Kakak sendiri pun masih punya teman yang kakak kenal dari kelas 3 SD. Sekarang kakak udah umur berapa ya? 26. Jadi 3 SD tuh umur berapa ya biasa? Ya dari umur 10-an lah. Udah belasan tahun berarti sampai sekarang kakak masih punya teman. Dan kalau kalian tadi baca di Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Di sini dibilang kalau kalian anggap seseorang itu sahabat, kapan kalian menaruh kasih? Setiap waktu. Apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian lakukan, semuanya itu harus didasarkan dari kasih. Itu yang paling pertama. Itu kenapa itu jadi nomor 1. Dan kapan? Setiap waktu. Kapanpun itu. Jadi banyak banget kakak temuin seseorang tuh berteman. Cuman karena mungkin cuman karena materi misalnya. Oh karena dia punya uang banyak, aku sering ditaktir, ya udah deh aku jadi teman dia. Atau ada juga yang karena pinter, jadi maunya aja. Oh karena dia pinter bisa nolongin aku, ya udah aku jadi temennya aja. Supaya ujian aku lancar jaya. Jadi bisa, udah anggap aja jadi teman karena toh kasih keuntungan juga. Nah itu bukan namanya teman. Itu bukan namanya teman. Seorang teman, seorang sahabat harus menaruh kasih. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian berikan ke dia harus didasarkan dengan kasih. Dan jangan cuman mengasihi ketika kalian ada maunya doang. Ketika kalian lagi kesusahan, kalian butuh bantuannya, baru datang ke dia, mengasihi dia. Tapi kalau kalian lagi fine-fine aja, dia lagi kesusahan, kalian malah nggak ngapa-ngapain. Itu bukan namanya sahabat, itu bukan namanya temen. Yang namanya temen, mau dia lagi sedih, mau dia lagi marah sama kalian, mau dia lagi bete sama kalian, mau dia lagi kecewa, kalian sebagai seorang sahabat
harus tetap mengasihinya. Mungkin kadang ada yang ngeselin, ada yang ngebetein. Kayak Kak Wisnu tadi mungkin apaan sih ini kok ngebetein banget, ngeselin banget. Ada, namanya juga manusia. Kita juga pasti gitu, kita sebagai seorang sahabat pasti pernah ngeselin teman kita. Apaan sih, kakak juga pernah kesel sama teman kakak. Dan kakak juga pernah merasa kok kakak ngeselin banget ya sama dia. Tapi justru itu yang membuat pertemanan, persahabatan jadi sesuatu yang menyenangkan. Dan apapun itu alasannya, namanya sahabat kita harus mengasihi dia, mengasihi mereka. Karena kita nggak pernah tahu loh. Mungkin seorang sahabat kita akan selalu nemenin kita. Mungkin kalian sekarang mikirnya kayak, aduh kak, sahabat cuma ketemu di sekolah, kenal juga baru berapa lama. Tapi kalian mungkin nggak tahu, ternyata sahabat kalian yang nantinya akan bakal nemenin kalian sampai tua nanti. Sampai kalian punya keluarga, bahkan sampai nanti kalian punya cucu misalnya, kalian masih temenan sama mereka. Kalian bisa bayangin seberapa menyenangkannya kalau kalian punya sahabat dari umur kalian yang sekarang sampai nanti kalian udah tua, kalian punya sahabat yang sama, yang selalu support kalian satu sama lain, yang selalu nemenin kalian. Mungkin kalau kalian sekarang masalahnya masih kecil, nanti semakin besar masalah kalian semakin kompleks, semakin complicated, tapi temannya selalu sama. Setelah itu jadi sesuatu yang harus kalian banggakan sebagai seorang sahabat. Artinya kalian menjadi sahabat yang baik dan dia juga jadi sahabat yang baik buat kalian. Dan kakak percaya kok, selama persahabatan dan pertemanan kalian itu gak didasarin sama kasih, pertemanan kalian tuh gak akan long last, gak akan bertahan lama. Paling cuman ya nanti udah lulus SD gak kontak-kontakan lagi, hilang, ganti lagi teman yang lain. SMP gak kontak-kontakan lagi, hilang. SMA juga gitu ya. Teman kalian cuma jadi musiman aja, cuma datang dan pergi. Nah, jadi yang pertama, F, forever be loved. Kalau kalian bilang kalian seorang sahabat, kasihlah teman kalian. Apapun yang kalian ucapkan, sebelum kalian mengucapkannya, coba kalian pikir dulu. Apakah apa yang aku ucapkan ini menyakiti hati dia gak ya? Atau apa yang aku perbuat ini bakal menyakiti hati dia gak ya? Nah, jadi sebelum kalian menuntut kalian dikasihi sama teman kalian juga harus mengasihi dia dulu. Sama kayak Tuhan kan. Tuhan juga mencintai kita dulu, mengasihi kita dulu sebelum kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Nah itu yang pertama, dicatat, forever be loved. Yang kedua, R. R itu adalah respect each other. Kita buka ayatnya di Roma 12 ayat 10. Kita hari ini ada lumayan banyak buka ayat, jadi standby aja Alkitabnya dan ayatnya loncat-loncat. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini yang sering, mungkin kalian bilang kalian mengasihi teman kalian. Tapi ini yang sering kebablasan, sering kecolongan sebagai seorang teman. Karena kalian merasa kalian udah jadi teman baik, karena kalian merasa kalian udah kenal lama, kalian merasa kalian bisa semena-mena. Maksudnya semena-mena tuh kalian merasa kalian, udah temenan lama kok, apa yang aku ucapin, apa yang aku perbuat, kan udah temenan lama, ya dia tau lah aku orangnya kayak gini kok, toh nanti juga bakal dimaafin. Jadi ya aku bisa panggil dia sesuka hati aku dong, karena aku teman baik dia. Aku bisa berbuat sesuka hati juga dong, karena udah lama kenal kok kak. Nah ini yang sering jadi salah sangka. Karena kalian merasa kalian udah temenan lama, kalian bisa berbuat apapun, berkata-kata apapun. Padahal kita harusnya tahu sebagai seorang sahabat, karena kita sudah menemani dia, sudah sering spend time waktu sama dia, curhat-curhatan sama dia, kita tahu apa sih yang sebenarnya buat dia tuh selama ini sakit hati, apa sih yang selama ini buat dia tuh marah,
apa sih yang selama ini buat dia tuh jengkel, kesel sama orang lain. Kalau misalnya kita tahu, jangan malah kita jadi orang yang ngelakuin hal yang sama. Karena kita adalah sahabatnya. Kita harus menghormati dia. Kita harus respect. Karena dia teman, karena dia sahabat. Kalian harus saling respect satu sama lain. Kalau misalnya, contohnya, misalnya respect dalam hal kayak gini juga. Misalnya kalian mau pergi ke suatu tempat, terus kalian butuh ditemenin sama dia, kalian nggak punya teman misalnya. Maksudnya nggak ada yang bisa temenin, kalian butuh temen yang nemenin ke tempat itu. Misalnya kalian mau ke mall beli sesuatu, kalian ngajakin dia, terus dia bilang, aduh nggak bisa nih, sorry karena mungkin aku lagi capek dan lain-lain. Kebanyakan teman baik bakal bilang, gimana sih, kan kamu teman baikku, kan kamu sahabatku, masa nemenin kesini aja nggak mau? Masa nemenin kesini, nemenin sebentar doang aja nggak mau? Katanya sahabat, katanya temen. Nah, ini yang jadi salah sangka. Padahal kalau misalnya kalian seorang sahabat, harusnya kalian nanya, ada apa? Kenapa? Kok maksudnya ada masalah apa enggak? Kenapa capek? Kenapa lagi bete mungkin? Harusnya kalian nanya, bukan malah maksa dia untuk ngikut kalian pergi. Nah itu satu. Ada juga contoh yang lain, misalnya kalian lagi ulangan, kalian lagi gak deh, jadi punya PR misalnya. Kalian punya PR, kalian lupa besoknya dan harus disubmit di siang hari. Karena kamu tahu sahabat kamu udah bikin, kamu mau mintalah jawabannya. Tapi karena dia sahabat yang baik, dia nggak mau kasih. Dia bilang, coba dulu, usaha dulu sendiri. Aku ajarin, tapi jangan ngambil jawabanku. Itu sahabat yang baik. Tapi karena kalian merasa, kan kamu sahabatku, kenapa nggak mau ngasih aja sih? Kan cuma sekali. Selama ini kan nggak pernah juga kok. Nah, ini yang jadi salah sangka. Ini yang jadi salah. Yang selama ini banyak orang yang salah lah gitu. Yang namanya sahabat, kalian harus menghormati. Kalau memang kalian tahu apa yang dilakukan sahabat kalian itu benar buat kalian nggak bisa memaksa. Karena kalian harus menghormati semua keputusan dia. Karena dia punya privasinya sendiri, punya keputusannya sendiri. Karena itu kalian nggak bisa memaksakan apa yang kalian mau sama teman kalian. Jangan punya anggapan karena kamu sahabatku, kamu harus berkorban sampai nyawa buat aku. Ya mungkin kalau di film-film iya, tapi kenyataannya nggak kayak gitu. Kita harus menghormati. Sama kayak teman kalian juga menghormati kalian. Nah dari sana kalian baru bisa jadi sahabat yang baik. Kakak juga punya teman kok yang kakak udah tahu ini tipenya kayak gini dan kadang ngeselin. Kayak misalnya kakak kakak paling gak suka dibikin nunggu lah gitu, dibikin nunggu. Terus sahabat kakak mungkin orangnya yang yang nge-flow aja, yang maksudnya janji jam segini nanti datangnya 1 jam kemudian. Nah kakak juga bete, cuman kayak ya kakak kadang ngomong tapi ya udah mungkin itu memang dia orangnya kayak gitu, jadi ya kakak hormatin aja gitu. Kakak nggak sampai kayak gimana sih kok bla 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 gitu. Nah yang kedua, yang kedua itu R, respect each other. Yang ketiga itu I. Apa itu I? I inspiring. Di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Lanjut. Dari Roma tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kitab setelahnya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Nah, apa itu ayatnya? Kita baca bareng-bareng lagi. 1, 2, 3. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, sebagai seorang teman, kamu harus bisa jadi seseorang yang menginspirasi teman-teman kamu. Contoh paling gampangnya balik lagi ke yang tadi, yang pertama, contoh fiktif tentang Kapten Amerika. Dia menginspirasi teman baiknya,
Falcon sama si Winter Soldier. Jadi kalau kalian nonton film lanjutannya yang sekarang, setiap kali si Falcon ini teman baiknya mau melakukan sesuatu, dia pasti terinspirasi sama Captain America. Seorang teman tuh harus bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Contoh paling nyatanya, siapa di sini nggak kenal sama Jack Ma? Semua kenal, yang nggak tahu ada, mungkin ada yang nggak kenal. Dia yang punya perusahaan Alibaba namanya, dan dia orang yang paling kaya sekarang di China sana. Nah, ketika ditanya gitu ya, kunci kesuksesan kamu apa sih? Dia bilang dia bangun Alibaba dari awal bersama dengan 17 orang temannya katanya. Dan ketika teman-temannya ditanya, semua 17-17-nya tuh sangat menginspirasi teman baiknya ini. Nah, ini juga contoh nyata dari seseorang yang bukan siapa-siapa bisa menginspirasi teman-temannya 17 orang yang lain jadi orang yang sukses juga. Nah, di mana sekarang kalian? Kalian jadi teman yang seperti apa? Apakah ketika teman kalian punya mimpi setinggi langit, tapi ternyata kalian mencoba untuk, nggak mungkin lah, mana bisa sih. Kamu tuh lihatlah sekarang nilai aja pas-pasan, masa mau jadi astronot? Gak bisa lah, mimpi jangan ketinggian, mimpi jangan sampai bulan, mimpi mah ya yang begini-begini aja lah gitu. Hidup juga begini-begini aja, juga senang-senang aja kan. Nah, mungkin maksudnya baik sih supaya nggak terlalu sombong. Tapi kalau misalnya kalian jadi seseorang, terus kalian cerita ke teman kalian, aku punya mimpi ini, aku mau jadi ini suatu saat nanti. Terus teman kalian bilang gitu ke kalian, apa yang dirasakan kalian? Kalian akan demotivated. Kalian akan merasa tidak termotivasi. Teman baik kalian aja nggak percaya loh sama kalian. Apalagi kalau kalian ngomong ini ke orang lain yang bukan siapa-siapa. Kalian pasti menganggap teman baikku aja tuh nggak percaya kalau aku suatu saat nanti bisa jadi astronot misalnya. Apalagi orang lain. Tapi kalau misalnya kalian menginspirasi teman kalian bilang, oh iya pasti bisa, kamu pasti bisa. Atau mungkin ada teman kalian yang tidak termotivasi, yang aduh nanti aku gede hidupnya gini-gini aja lah, aku gak punya mimpi dan lain-lain. Tapi kamu mencoba untuk mendorong dia, menginspirasi dia, bilang kalau misalnya hidup itu harus punya mimpi, bermimpilah setinggi mungkin. Teman kalian tuh bakal inspired, apinya tuh bakal kebakar. Kayak ada temanku yang percaya sama aku loh. Ada temanku yang 100% percaya sama aku. Nah, jadilah teman yang menginspirasi. Jadilah teman yang ketika suatu saat nanti ada presiden baru gitu ya misalnya. Dan itu teman kalian. Dan ketika ditanya, gimana caranya bisa jadi presiden? Terus dia bakal bilang, ada seseorang yang menginspirasi aku dari sejak aku SD. Dan nama kalian disebut. Apa yang akan kalian rasakan? Kakak sih bakal seneng banget lah. Walaupun mungkin kakak gak sesukses dia. Tapi hidup kakak berdampak. Hidup kakak jadi inspirasi buat orang di sekitar kakak. Jangan jadi teman yang cemburuan, yang ketika dia sukses kalian iri. Ketika dia sukses kalian mencoba untuk menjatuhkan. Karena kalian iri, karena kalian gak sepintar atau sebrilian dia. Jadi teman yang menginspirasi. Itu nomor 3. Oke, kita lanjut. Keempat, encourage each other. Nah, ini masih pakai ayat yang tadi yang sama. Jadi mirip-mirip sebenarnya sama inspiring. Jadi encourage each other adalah jadilah teman yang selalu support satu sama lain. Ketika dia lagi sedih, ketika dia lagi kehilangan seseorang mungkin, kehilangan sesuatu, ketika dia lagi at the lowest point of his or her life, ada di titik terendah hidupnya, dan ketika tadi kakak udah bilang, ketika ada anak-anak seumur kalian mungkin dia nggak bisa, jarang ngomong sama parent, siapa yang bisa pertama kali angkat dia dari lembah? Kalian, apalagi kalau kalian bilang kalian anak-anak Tuhan. Kalian punya terang, kalian punya motivasi, kalian punya
Ketika kalian ngelihat teman kalian tuh ada di jurang, ada di lembah, di mana dia tuh sangat-sangat terpukul, depresi. Harusnya kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalian yang pertama kali reach out ke dia. Bahkan ketika dia nggak reach out ke kalian yang pertama kali tanya ke dia. Kayaknya kok ada sesuatu yang mengganjal ya. Tanyakan, doakan. Encourage each other, bukan cuma sekedar kata-kata yang keluar, doakan. Karena doa itu kado terindah yang kalian bisa kasih ke mereka. Lebih daripada sekedar uang, lebih daripada sekedar materi. Doa tuh manifestasi itu bahasanya apa ya? Doa tuh action dari sesuatu yang sifatnya tulus banget dari hati kalian. Itu menurut kakak kalau ada sahabat yang doain kakak tuh bakal jauh lebih merasa tersentuh. Kakak merasa jauh lebih, kakak tahu kalau sahabat kakak ini tulus ketika dia mau mendoakan kakak. Gitu. Yang keempat, encourage each other. Yang kelima, tadi FRIE, sekarang N, never left behind. Seorang teman gak pernah meninggalkan teman yang lain. Gitu. Jadi ada pepatah kan ya, ada quotes yang bilang kalau misalnya kalian jalan sendiri, mungkin kalian bisa jalan jauh lebih cepat. Kalian lari sendiri, kalian bisa lari jauh lebih cepat. Misalnya kalian lari sendiri, kalian bisa lari 100 km per jam. Tapi kalau misalnya kalian sama temen, berdua mungkin jadi nggak secepat itu. Mungkin jadi cuma 70 km, tapi kalau misalnya kalian jalan bareng temen, kalian bisa jalan jauh lebih jauh. Kalian bisa jalan lebih jauh lagi daripada kalian jalan sendiri. Jadi kalau kalian punya teman, never left them behind. Ketika kalian nanti sukses suatu saat nanti, jangan pernah melupakan teman kalian. Mungkin kalian ternyata dulu di-inspired loh sama dia. Kalaupun kalian gak merasa terinspired sama dia, apapun yang kalian lakukan saat ini, dan kesuksesan kalian nanti di masa depan, itu kakak yakin 100% pasti ada efek dari teman kalian. Karena dari umur-umur kalian yang sekarang, teman kalian tuh sangat berpengaruh sama hidup kalian. Mungkin kalian gak ngerasainnya, tapi kalian banyak terinfluence sama mereka. Dari cara kalian berpikir, cara kalian berkomunikasi, cara kalian dealing sama perasaan kalian sendiri. Itu tuh banyak banget dipengaruhi sama teman. Jadi jangan pernah meninggalkan teman kalian. Bahkan ketika kalian tahu ternyata, misalnya kalian sungguh-sungguh ikut Tuhan, tiba-tiba ternyata teman kalian tuh ambil jalan yang sebelah kiri, yang jauh dari Tuhan, yang bandel dan lain-lain, even di titik itu pun never left them behind. Kenapa? Karena cuma kalian satu-satunya orang yang bisa nyelamatin dia. Ya mungkin gak cuma satu-satunya orang, tapi kalian punya kans yang paling besar buat nyelamatin mereka. Karena kalian sahabat dan kamu tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia gak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kamu diberikan kesempatan sama Tuhan. Ada teman kamu yang kayak gitu, go, reach them out. Bilang ke mereka tentang cinta kasih Tuhan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mereka menolak, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa doain. Dan kakak yakin kok suatu saat nanti pasti in the end mereka juga bakal nyariin ke kita juga. Jadi sebagai seorang teman, never left our friends behind. Terakhir, differences help build friendships. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi mau kita punya banyak teman yang punya perbedaan, mungkin perbedaan latar belakang, perbedaan kesukaan, perbedaan hobi. Jangan punya teman atau sahabat yang nyarinya yang sama-sama aja. Yang sukanya sama, hobinya sama, dari latar belakang yang sama. Bahkan kalian pun boleh bersahabat sama teman yang mungkin beda agama. Karena perbedaan itu jadi sesuatu yang mewarnai persahabatan kalian. Kalian punya semakin banyak teman yang berbeda, semakin seru deh pertemanan dan persahabatan kalian. Bahkan ketika kalian punya sahabat yang berbeda agama, tidak kenal Tuhan, sama kayak tadi, kesempatan buat kalian. Jadi yang terakhir, differences help build friendships. Jadi ada 6, FRIND,
F-R-I-E-N-D. F itu adalah forever beloved. R itu respect each other. I itu inspiring. E itu encourage each other. 5 itu never left behind. 6 differences help build friendships. Nah, itu semua tadi petunjuk lah gimana caranya kalian bertingkah laku atau berkata-kata atau gimana caranya kalian bisa maintain your friendship sampai nanti endless lah, sampai nanti kalian mungkin dipanggil Tuhan, nanti ketemu lagi di surga. Ya ampun, bayangin. Itu jadi sesuatu yang mind blown lah, sesuatu yang jarang orang punya yang kayak gitu. Dan ketika seseorang punya friendship yang segitu kuatnya, itu sesuatu yang bisa dibanggakan loh. Karena jarang orang yang punya, jarang. Nah, gimana, kita singkat aja, gimana Kak kalau misalnya udah telanjur konflik, udah telanjur berantem, aku harus ngapain Kak? Aku harus ngapain? Oke, yang pertama, do it quickly, bukan duit uang, do it quickly. Kita baca di Matius 23 ayat 25. Matius 23 ayat 25, kakak aja yang bacain. Maksudnya kakak aja yang ceritain. Kalian baca aja di rumah karena kepanjangan nanti. Oke. Di sini adalah ceritakan ketika Tuhan Yesus itu mau berkhotbah ya. Jadi mau berkhotbah tetapi dia melihat kalau ada orang-orang yang belum membereskan hatinya. Ada orang-orang yang Tuhan tahu kalau misalnya ada orang-orang yang ternyata masih menyimpan sesuatu yang gak enak antara dia sama orang lain. Dan Tuhan bilang sebelum kamu mempersembahkan korbanmu, ada baiknya kamu, bukan ada baiknya, bahkan Tuhan nyuruh untuk membereskan hati kamu dulu sama orang itu. Karena persembahannya jadi sesuatu yang kurang indah di matanya Tuhan ketika kita datang ke ibadah mempersembahkan korban tapi masih ada sesuatu di hati kita yang mengganjal sama teman kita atau orang lain. Nah, di sini Tuhan bilang kalau misalnya kamu ada konflik, ada masalah, do it quickly, solve it quickly. Kalau misalnya kamu punya masalah sama teman, konflik sama teman, sekecil apapun itu, jangan dianggap remeh. Ketika kalian punya kesempatan untuk say sorry sama dia. Gak usah mikir dulu siapa yang salah. Kalau misalnya kalian tahu itu salahnya dia, say sorry dulu, nanti baru dilurusin di ujung-ujungnya. Kalau misalnya dua-duanya nanti aja, gak akan ada yang say sorry. Kalau misalnya suatu saat nanti kalian punya konflik sama teman, kalian gak say sorry. Dan ternyata kejadian kenapa-napa sama teman kalian gak punya kesempatan buat say sorry. Itu akan jadi penyesalan seumur hidup buat kalian. Jadi kalau misalnya ada konflik, ada masalah, do it quickly, solve it quickly, say sorry langsung. Yang kedua, one on one. Jadi kalau misalnya kalian punya konflik sama teman kalian, datengin langsung. Jangan cerita-cerita dulu ke orang lain, bilang kalian berantem sama dia, tolong suruh solvein dan lain-lain. Maksudnya jangan cerita-cerita dulu ke teman kalian intinya. Karena kalian pasti merasa kalau kalian yang paling benar. Dan kalian akan merasa isi ini kok gini ya bla bla segala macem. Kalau kalian punya konflik sama satu orang, kalau kalian bilang kalian sudah dewasa dan kalian memang sudah beranjak dewasa, do it one on one, datengin ke dia. Kalau bisa jangan chatting bahkan. Kalau bisa telepon. Datengin, atau kalau bisa datengin langsung ya. Sekarang mungkin gak bisa datengin langsung. Telepon, bilang say sorry dan langsung bilang kenapa. Apa yang salah, apa yang aku salah, apa yang kamu salah. Do it one on one, langsung bilang ke dia gitu. Yang ketiga, get help. Jadi get help ini adalah kalau misalnya kalian merasa konfliknya udah terlalu parah, udah terlalu kronis, udah terlalu sulit untuk kalau benangnya udah terlalu kusut, datang ke orang lain, datang ke guru kalian, parents kalian mungkin, atau mungkin kalau misalnya kalian berantem sama teman-teman CG kalian, datang ke kakaknya, datang ke CG leader kalian, bilang saya berantem sama ini, boleh minta tolong nggak untuk mediasi, untuk
berdamai lagi sama dia gitu. Nah itu 3 yang paling simple. Do it quickly, one on one, sama get help. Oke, kakak undang PAW naik ke atas. Oke, menutup semuanya gitu ya. Kakak ulang lagi dikit. Jadi 1, sebagai seorang teman, kalau kalian punya teman, yang pertama adalah forever be loved. Cintai teman kalian, kasihi teman kalian. Itu yang paling pertama dan yang paling simple, paling sederhana yang bisa kalian kasih. Kedua, respect each other. Jadi jangan semena-mena sama dia, jangan karena kalian udah terlalu deket sama dia, kalian ngerasa kalian bisa ngomong apapun atau bercanda apapun sama dia. Padahal mungkin buat dia ini gak lucu, ini menyakiti hatinya. Respect each other. 3, inspiring. Jadi teman yang suatu saat nanti ketika dia sukses, nama kalian selalu terukir di hatinya atau di pikirannya. Kalian jadi sosok yang benar-benar inspiring banget buat dia. Bahkan ketika kalian nanti udah dipanggil Tuhan duluan, kado terindah buat teman kalian kalau sampai kalian udah dipanggil Tuhan duluan daripada teman kalian. Tapi teman kalian masih inget sama kalian, bahkan bertahun-tahun setelah kalian dipanggil Tuhan, dia masih inget sama kalian, masih menginspirasi hidupnya. Itu amazing banget, itu keren banget. Yang keempat, encourage each other. Support satu sama lain. Ketika dia ada masalah, kamu ada masalah, support each other. Yang kelima, never left behind. Jangan pernah tinggalin teman kalian di belakang. Kalau kalian lagi ada dalam perjalanan yang jauh, kalau kalian lagi ada di journey yang mungkin jauh dan terjal gitu ya. Kalau kalian lihat teman kalian jatuh, jangan cuma ditinggalin. Jangan cuma tetap lari. Ya lihat ke belakang dulu, bantuin dia. Bantuin dia, angkat dia biar kalian bisa jalan bareng lagi. Kayak gitu. Biar nanti kalian bisa ngelihat ketika kalian udah temenan belasan tahun, kalian bisa di titik di mana teman kalian misalnya tiba-tiba merit. Kalian bisa loh. Di satu titik kalian nge-flashback lagi ke belakang, ya ampun, aku udah kenal dia dari kelas SD sampai ada titik ini tuh sesuatu yang membanggakan buat kalian. Yang keenam, terakhir, differences help build friendships. Jadi jangan cuman karena ada perbedaan kecil dari teman-teman kalian tinggalin dia, jauhin dia. Padahal buat kakak sih, pertemanan yang berwarna, pertemanan yang jauh lebih asik adalah pertemanan di mana teman-teman kita tuh punya banyak hal yang berbeda dari kita. Itu jadi sesuatu yang kita bisa belajar dari mereka, jadi seru lah. Daripada semuanya sama semua kan bosen ya. Ya mending pilihnya yang beda-beda. Yang kalau misalnya punya sahabat yang beda ya syukuri itu. Gitu. Nah, jadi teman itu sesuatu yang berharga buat kalian. Jadi kalau kalian sekarang punya teman, punya best friend, don't take it for granted. Lihat dia sebagai seseorang yang bakal nemenin kalian. Bukan cuman ketika kalian udah lulus SD aja. Tapi lihat dia sebagai seseorang yang mungkin bisa nemenin kalian sampai nanti kalian punya keluarga. Sampai nanti kalian kuliah, sampai kalian nanti punya cucu mungkin. Lihat dia sebagai sosok yang dikasih Tuhan dalam hidup kalian. Karena sahabat itu dikasih Tuhan sama ke hidup kalian. Itu tuh gift dari Tuhan. Karena Tuhan gak mau hidup kita sendiri kan. Tuhan bilang kalau gak baik kalau hidup kita tuh sendiri. Tuhan kasih, kalau misalnya di Kejadian mungkin Tuhan kasih Adam, Hawa sebagai seorang teman baik sama. Tuhan kasih kita masing-masing punya teman baik. Kalau kalian punya teman baik sekarang yang dikasih sama Tuhan, yang tadi, don't take it for granted. Kalau kalian punya konflik, kalian punya masalah, itu hal biasa. Tapi yang harus kalian lakukan adalah do it quickly, solve it quickly. Dan one on one, langsung sama dia. Dan kalau kakak mau pesan satu, kalau kalian punya teman yang kalian tahu masih jauh dari Tuhan, dan kakak percaya semua yang ada di depan kakak saat ini, semuanya anak-anak Tuhan, kalian tuh punya privilege luar biasa loh. Kalau kalian punya teman-teman di luar Tuhan. Kenapa? Kakak yakin 100% itu tuh ada rencana Tuhan teman kalian tuh ketemu sama kalian. Rencana Tuhan buat apa? Buat ngenalin Tuhan. Buat mereka. Karena
the greatest gift yang bisa kalian kasih ke teman kalian, itu tuh keselamatan. Karena kakak bisa ada di sini, berbicara sama kalian, karena sahabat kakak, itu greatest gift of my life. Lebih daripada kado, lebih daripada apapun, materi, uang, keselamatan itu jauh lebih membahagiakan lah. Dan kalau misalnya nanti kalian udah ngajakin dan dia beneran tertanam, dimuridkan, dibaptis, kalian lihat di depan mata kalian, itu jadi sesuatu yang bahkan kakak percaya sukacitanya itu jauh lebih berasa daripada parentsnya sendiri ngelihat teman kalian dibaptis. Kalian sebagai seorang teman tuh bakal, ya ampun, gak nyangka kayak dulunya kayak gini, sekarang bisa di depan mata bisa dibaptis. Itu jadi sesuatu yang membahagiakan buat kalian. Di satu sisi itu jadi sesuatu yang gak akan pernah dilupakan lah sama teman kalian seumur hidup kalian. Gitu. Jadi kalau kalian punya teman di luar Tuhan, itu privilege buat kalian. Jangan malu-malu kalau kalian bilang kalian mengasihi mereka. Ajak mereka ke CG paling gampangnya. Ajak mereka ke CG, ya ajak aja ke CG, bilang aja kita ada CG online lah. Apalagi sekarang lagi online, gak usah keluar rumah, tinggal nyalain laptop, langsung masuk, ya kan? Jadi ya pakai kesempatan ini buat kita semua bisa menghargai teman kita lah, bisa menyayangi teman kita lebih. Kita mau angkat satu penyembahan. Sekali lagi deeper in love, with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I sekali lagi katakan deeper in love. Than anything in life. Deeper in love with you. Deeper in love with you. Oh, how I Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, di sekeliling kami gak pernah sendiri. Kami tahu kami gak pernah hidup sendiri. Kami tahu ada sahabat-sahabat kami Tuhan, yang Tuhan kasih di hidup kami masing-masing.
Dan kami percaya Tuhan, setiap sahabat itu punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Karena itu kami gak mau kehilangan mereka. Karena itu kami selalu mau mengasihi, mencintai mereka Tuhan Yesus. Dan kami gak mau melihat mereka sebagai seorang teman yang mungkin cuma nemenin kita sampai waktu tertentu. Tapi kami mau supaya kami punya sahabat yang bisa kami lihat, bisa menemani hidup kami Tuhan. Bahkan sampai Tuhan manggil hidup kita lagi, hidup kami lagi. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa berbuat yang baik, berkata-kata yang baik juga Tuhan, jadi inspirasi buat teman-teman kami Tuhan Yesus. Dan kalau masih banyak atau masih ada mungkin teman-teman kami yang jauh daripada Tuhan, kami berdoa Tuhan, hamba berdoa berikan keberanian buat setiap anak-anak untuk menyampaikan pesan kabar baik, menyampaikan Injil-Mu Tuhan Yesus, supaya mereka bisa memberikan diri untuk dibaptis Tuhan, bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan kami sebagai teman, kami sebagai sahabatnya akan menyaksikan, jadi saksi Tuhan bagaimana Tuhan memakai hidupnya juga Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat semuanya. Sekarang Voltage, angkat tanganmu. Biar apapun yang kamu lakukan diberkatilah keluargamu, supaya cinta kasih Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Roh Kudus, dan persekutuan yang manis sama Roh Kudus menyertai engkau dimanapun kau berada. Apapun yang kamu lakukan di sekolahmu, di keluargamu, di teman-temanmu juga, kamu jadi berkat bukan cuma di keluarga aja, tapi di tengah-tengah sekolahmu, di teman-temanmu, supaya apapun yang kamu lakukan diberikan kesuksesan sama Tuhan dan diberkati semua jalan keluarmu. Thank you Tuhan Yesus. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Kalian pasti udah mendapatkan jawaban dong dari pertanyaan-pertanyaan kakak tadi, ya kan? Kakak juga belajar banyak tuh hari ini dan kakak juga mau belajar jadi lebih baik. Oke, nah sekarang kakak juga mau tanya ke kalian yang ada di rumah. Kalian udah tahu belum tentang komunitas yang keren banget namanya Connect Group? Udah belum nih? Wah, ternyata banyak yang belum tahu ya kayaknya ya guys. Oke, jadi kakak jelasin. Connect Group itu adalah komunitas yang dimana kalian tuh bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman seumur kalian. Kalian juga bisa main games bareng. Kalian juga bisa curhat bareng-bareng. Kalian yang paling penting kalian itu bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Seru banget kan gengs? Nah jadi kalau ada yang belum ikutan, wah cepetan guys, kalian harus daftar cepetan habis ini ya. Nanti kalian bisa klik di description box di bawah video ini. Kalian bisa hubungin nomor yang ada di situ, link yang ada di situ. Nanti kalian akan dihubungi oleh kakak-kakak yang akan menghubungi kalian buat join CG. Oke gengs, jadi jangan lupa cepetan daftar ya. Nah kita udah berada di akhir acara Voltage ibadah online hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih akan ada Voltage online service. So see you and God bless you. Bye-bye.